Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat siang. Ketemu lagi sama pembelajaran bahasa Indonesia. Alhamdulillah, pada hari ini kita semua dapat bersapa walaupun hanya dalam video. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita semua berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Pembelajaran kali ini yaitu akan membahas tentang surat lamaran pekerjaan. Nah, ini poin-poin yang akan dibahas pada materi kali ini. Tetapi pertemuan yang pertama ini kita hanya membahas 4 poin saja. Yang pertama ada pengertian, yang kedua fungsi, yang ketiga syarat-syarat, dan yang keempat sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang pertama yaitu pengertian surat lamaran pekerjaan, yaitu surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga, atau bisa juga disebut surat permintaan sebagai salah satu syarat untuk melamar pekerjaan. Yang kedua, ini ada fungsi. 1. Sebagai tanda tertulis atau resmi permohonan pekerjaan. Berarti secara resmi kita mengajukan pekerjaan kepada sebuah perusahaan tersebut. Yang kedua, sebagai alat komunikasi. Surat lamaran ini memuat sebuah informasi yang menjelaskan semua data yang diperlukan oleh perusahaan seperti riwayat hidup, pengalaman kerja, dan skill yang dibutuhkan sebagai pertimbangan akan diterima atau tidaknya. Nah, yang ketiga ini sebagai alat pertimbangan. Nah, sebagai alat pertimbangan ini, seorang akan mempertimbangkan skill dan kemampuan serta pengalaman calon pekerjanya layak atau tidak menduduki posisi yang ada di perusahaannya. Nah, yang ketiga yaitu ada syarat-syarat surat lamaran pekerjaan. 1. Surat lamaran harus memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar atau menggunakan bahasa yang baku. Yang kedua, surat lamaran ditulis tangan yang rapih, tidak boleh ada coretan. Yang ketiga, surat lamaran ditulis dengan bahasa yang sopan dan sistematik. Yang keempat, surat lamaran harus berisikan hal-hal tentang identitas pelamar, riwayat pendidikan, maksud pelamar, dan lampiran. Jadi, di isi lamaran itu harus mencakup beberapa aspek yang tadi ya. Yang keempat, sistematika surat lamaran pekerjaan sebagai berikut. Yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat yang ada di pojok kanan. Yang kedua, lampiran dan perihal. Ini tidak boleh disingkat. Yang ketiga, alamat surat tidak menggunakan kata kepada. Contohnya, yang terhormat manajer sukses mandiri, Jalan M. Yamin, nomor 02, Kalibata, Jakarta. Tulisan jalan pada kalimat tidak boleh disingkat. Alamat disarankan tidak lebih dari 3 baris. Yang keempat yaitu salam pembuka. Setelah kata dengan hormat digunakan tanda baca koma. Yang kelima, alinea pembuka. Alinea pembuka ini biasanya menggunakan bahasa yang baik dan sopan agar instansi yang membacanya tidak tersinggung. Yang keenam, alinea isi. Alinea isi ini terdiri dari 3. Yang pertama, ada identitas pelamar. Yang kedua, maksud dan tujuan. Dan yang ketiga, menyatakan lampiran. Selanjutnya yaitu yang ketujuh, alinea penutup.
Di alinea penutup ini haruslah menunjukkan keantusiasan pelamar kepada instansi yang dituju. Contohnya, demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat, besar harapan saya untuk dapat menjadi bagian dari perusahaan Bapak atau Ibu pimpin. Yang kedelapan, salam penutup. Salam penutup ini sebagai bentuk etika, sopan santun, dan penghormatan. Contohnya, hormat saya, dan diakhiri dengan tanda baca koma. Dan yang terakhir, tanda tangan dan nama terang. Jadi, selain tanda tangan, harus disertai dengan nama lengkap di bawahnya. Materi hari ini cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.